Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Winda Arisandi Situmorang dari kelas 3 reguler C 2020. Di sini saya akan membahas integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pertama-tama sebelum memasuki kebinekaan Tunggal Ika dalam integrasi nasional adalah kebinekaan adalah realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara, karena bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan beragam etnis, suku, dan ras di dalamnya. Selanjutnya, kebinekaan harus dimaknai masyarakat Indonesia melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas atau agama. Artinya, perbedaan etnis, religi maupun ideologi menjadi bagian pemersatu dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada video interaktif selanjutnya, terdapat konsep integrasi nasional, di mana terdapat dua kacamata berbeda atau dua pandangan mengenai integrasi, yakni pandangan secara politis dan antropologis. Dalam politis, yaitu kelompok yang bersatu membentuk dalam satu identitas, sedangkan antropologis adalah unsur-unsur kebudayaan yang berbeda yang mencapai keserasian. Pada slide berikutnya, Nazaruddin Samsudin mengatakan bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup aspek kehidupan seperti aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi meliputi aspek vertikal dan juga aspek horizontal. Pendapat ahli lain yaitu Swejati Jijiwandono berpendapat bahwa integrasi nasional adalah sebagaimana cara kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut dibatasi dengan suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan. Dari pendapat kedua ahli dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi, dan direalisasikan pada kehidupan sehari-hari bangsa dan negara. Saudara dan saudari dapat melihat bahwa banyak faktor-faktor pembentuk integrasi nasional yang dapat dilakukan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional tersebut dapat saudara-saudari lihat dan baca serta memahami dalam video slide yang telah ditampilkan dalam slide video. Nah, selain faktor-faktor pemersatu integrasi nasional atau pemersatu integrasi nasional dalam pembentukan integrasi nasional, terdapat pula faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Berikut ini dapat saudari-saudara simak dalam video slide pembelajaran interaktif yang telah ditampilkan. Nah, masuk pada pembelajaran kita selanjutnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki banyak perbedaan seperti etnis, religi, maupun ideologi, menjadikan bagian tidak terpisahkan atau pemersatu sejarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang menjadi perekat bersatu dalam kemajemukan yang ada. Kita semua tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang memenuhi atau beragam kemajemukan antar golongan, ras, agama, ataupun suku. Hal ini menjadi
modal bahwa bangsa kita dapat bertumbuh dan menjadi kuat dalam persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam perbedaan-perbedaan tersebut, integrasi nasional tak luput dari peran warga negara Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Peran-peran tersebut muncul dalam kesadaran warga Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika sebagai integrasi nasional dalam pemersatu perbedaan-perbedaan bangsa Indonesia yang ada. Untuk menghadapi gangguan, tantangan, ancaman, dan juga hambatan. Upaya bela negara, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat penjelasan dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 mengenai peran serta warga negara Indonesia. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut dapat datang dari luar dan dalam negeri. Dalam negeri dengan contohnya seperti PKI Madiun dan luar negeri seperti spionase. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Sedangkan yang dimaksud dengan tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk mengubah kemampuan. Slide selanjutnya yaitu pengertian dalam hambatan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Sedangkan gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Pada pembelajaran video interaktif pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam membela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.